Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. First of all, saya pengen ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Walaupun telat ya, sekitar 1 jam 20 menitan di sini kalau saya per-create video ini. Tapi at least kemarin udah bikin ucapan selamat Hari Raya Idul Adha lebih early lah ya pada saat live streaming. Ya first things first, saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah support YouTube channel ini, udah subscribe YouTube channel ini, serta ikut live streaming kemarin. Semoga informasinya bisa nyampe ke teman-teman dengan baik dan ada value atau referensi analisis yang bisa kalian bawa pulang. Alright. Nah teman-teman sekalian, video Altcoins Update ini itu berdasarkan Altlayer voting terakhir di live streaming kemarin ya. Juara duanya adalah WLD dan HBAR ya. Waktu live streaming kemarin urutannya kita bahas di sini udah dari Altlayer, kalau urutan dari awal banget ya. Itu banyak sih sebenarnya discussion kita. Salah satunya ada Manta, kemudian Cardano, Ethena ya, Wave dan Venri, kemudian IO dan masih banyak lagi. Yang IO sih hari ini perform benar-benar sesuai dengan ekspektasi yang kemarin kita bahas saat lagi live streaming itu. Jadi kalau teman-teman ingat ya, pada saat live streaming kita ngelihat IO itu forming some kind of channel and finally dia breakdown dari channel tersebut, mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Nah ini ya penting ya teman-teman, kadang-kadang untuk technical analysis tuh bisa nyelamatin kalian lah kalau misalnya kalian masih ada open posisi atau gimana gitu kan. And by the way guys, per saya create video ini Bitcoin mengalami rebound ya yang cukup impulsif ya, sempat tadi testing ke $65,000 dan lagi-lagi kalau kemarin waktu kita lagi live streaming itu ada satu yang saya remind ke teman-teman, berbicara soal CME Gap. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingat, CME Gap itu sempat saya bahas di live streaming di akhir daripada video. Sebenarnya menarik guys, karena hari ini S&P 500 itu udah create all time high lagi. Saya menyampaikan di sini kalau the Fed and US Treasuries ya, sebagai program yang mereka lakukan, ya saya tanda kutipkan dengan suntikan liquidity itu sebenarnya udah reacting positif buat market US indices ya. Tapi masalahnya adalah di Bitcoin itu telat banget teman-teman ya. Masalahnya kita udah create semacam lower low atau pergerakan yang cenderung ya turun lumayan, baru dia nanjak impulsif energetiknya itu agak lagging, at least mungkin 1 atau 2 jam setelah S&P 500 create new all time high. Dan ini sebenarnya fenomena yang menurut saya cukup menarik ya. Tapi saya rasa karena ada satu faktor lainnya seperti keterbatasan supply ya kan. Kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin ini kan ya bisa biar gimana pun kita tahu ya bahwa para whales ini perlu melakukan manipulasi agar bisa membuat orang panic selling gitu loh. Kenapa mereka perlu orang panic selling, retail panic selling? Jawabannya karena mereka mau beli dalam jumlah yang besar, tapi masalahnya supply-nya tuh nggak cukup. Kalau mereka belanjakan sekaligus semuanya, yang terjadi adalah market price mungkin akan melonjak dengan sangat signifikan. And by the time itu terjadi, ini para whales ini bisa dibilang mungkin nggak akan dapetin harga segini lagi gitu loh. Dan itu satu concern atau satu perhatian khusus yang kita lihat saat ini menyebabkan kondisi Bitcoin terus mengalami tekanan jual. Ya selain daripada tekanan jual yang diakibatkan oleh para miners juga. Ya but by the way kita nggak ngomongin soal itu. Saya cuma pengen remind aja soal CME Gap ya. Dan semakin kesini kita tahu ya CME Gap ini akan semakin memberikan dampak terhadap market. Kenapa? Karena keterlibatan institusi tentu saja memperhatikan kondisi-kondisi seperti options contract, futures contract, dan itu diperdagangkan melalui Chicago Mercantile Exchange. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah CME Gap ke depannya akan memberikan pengaruh? Yes, jawabannya iya teman-teman. Kenapa? Karena makin banyak institusional yang masuk ya, mereka akan memperhatikan options dan futures contract di dalam bagian dari transaksi mereka. Ya itu sekiranya teman-teman. Jadi begitu hari ini pembukaan Bitcoin udah mengalami rejection langsung ya. Kemarin sempat saya sampaikan tuh soal itu di live streaming terakhir ya. Dan ya sekarang kita pengen bahas sebenarnya seputar altcoin saya. Sorry banget teman-teman. Alright, so altcoins yang di request kemarin terakhir adalah WLD dan HBAR. Ya ini peringkat 2 dan ketiga. Wormhole mungkin saya akan skip, maybe after this or maybe after another Bitcoin atau altcoins analysis ya, nanti akan saya inform kembali ke teman-teman juga. Dan ya kita lanjut teman-teman. Sekarang saya pengen bahas sedikit tentang Bitcoin dominance ya. What happened with Bitcoin dominance ya? Technically kalau kita ngelihat dari closing weekly, dia tuh masih steady, masih sustain di atas 54% teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya menandakan bahwa memang market itu lagi ongoingnya preparing untuk nge-push harga Bitcoin ke harga lebih tinggi, sehingga seluruh perhatian ya, seluruh konsentrasi money flow itu masih berada di Bitcoin.
by the time ini terjadi, of course altcoins yang akan terasa dampaknya ya cukup parah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sebenarnya money flow di sini dari altcoins itu berpindah ke Bitcoin ya. Kalau kita lihat hari ini, Bitcoin udah nanjak dan udah mulai positif, tapi altcoins di sebelah kanan saya nih, ini posisinya masih merah ya. Bahkan ada beberapa case kayak misalkan contoh di sini ada Hivi minus 12%, kemudian ada Starknet minus 10%, kemudian ada Injective yang turun 11%, dan ada Notcoin yang recently ya top gainers tapi sekarang jadi top losers ya, minus 10%, IO dengan minus 17-16%, dan BB minus 15%. Ini token-token lagi pada berdarah teman-teman, di saat Bitcoinnya lagi recovery, which is menunjukkan kepada saya bahwa top gainers kemarin itu di taking profit dengan baik oleh para whales-nya, dan uangnya berpindah dari altcoins itu berpindah ke Bitcoin ya. Kita bisa lihat dari Bitcoin dominance-nya, karena nggak mungkin tanpa sebab Bitcoin dominance-nya di sini suddenly dia nge-spike sangat signifikan. Padahal tadi waktu kita update ya, waktu lagi kondisi live streaming kita update, sebenarnya ada kondisi menarik ya, sempet loh hampir Bitcoin dominance closing dalam keadaan bearish engulfing after dia retest ke 62% retracement, but then itu hanya fata morgana teman-teman ya, jadi kayak tidak terjadi gitu, karena suddenly dia nge-spike up ya. Kalian bisa lihat buntutnya panjang dan closingnya dalam keadaan bullish, gokil banget. Ini untuk perspektif time frame 4 jam, dan terjadi hanya dalam waktu yang sangat sempit, sekitaran sekitaran menitan aja teman-teman, nggak sampai 1 jam bahkan. Jadi saya bilang sama teman-teman di sini, Bitcoin dominance saya balik lagi closing bullish di time frame 4 jamnya, sempat mau closing dengan bearish engulfing. Ini yang saya maksud tadi waktu lagi live streaming ya. Kenapa market crypto mengesalkan? Karena kadang injury time aja bisa sangat berpengaruh gitu loh. Bayangin teman-teman lagi nonton sepak bola, misalnya Piala Euro. Awalnya udah 3-0 ya. Cuma selisih 5 menit, tiba-tiba jadi 3-7. Nah itu ya, saking parahnya teman-teman sekalian. And that happens gitu loh untuk market crypto. Which is sekarang kalau kita ngelihat Bitcoin dominance-nya udah nanjak lagi, testing lagi ke previous resistance, saya sih udah nggak yakin dia bisa kena rejection gitu. Karena pergerakan Bitcoin saat ini itu sangat-sangat energetic. Ya, kita bisa ngelihat dia pump hard ya, testing S1 teman-teman, atau supply pada time frame 1 jam dengan kondisi time frame 4 jam ngebentuk bull candle yang very impulsive. This could indicating bottom ya sementara untuk Bitcoin, karena kita ngelihat finally we are going to see another higher high ya terbentuk pada Bitcoin saat ini, dan berpotensi membentuk double bottom, which is memvalidasi beberapa potensi skenario yang saya sampaikan pada previous update, which is salah satunya adalah what if this is ABC corrective wave ya, dan looks like we're gonna have it ya teman-teman sekalian very soon, yang finishing untuk wave 4-nya ABC, and then hopefully bisa nanjak untuk dia create higher high. Ya, tapi itu sementara, baru asumsi ya. Kita belum melihat benar-benar valid until daily-nya closing-nya seperti ini. But at least teman-teman, with this good condition, itu akan memberikan beberapa dampak yang cukup positif buat altcoins ya. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini, total 1 nanjak ya, menginvalidasi bisa dibilang breakdown, atau ya kita bisa bilang ini semacam liquidity sweep aja di bawah. Begitu ambil liquidity sweep, dia balik lagi geraknya konsolidasi di dalam triangle pattern, dan ini masih menjadi persiapan untuk next push ke bull run berikutnya ya. Jadi is it no more bull run? Ya, of course lah. Kita bahas kemarin juga ya. I think bull run still in the corner. Cuma masalah waktu aja, dan teman-teman bisa sabar nggak nunggu itu ya. At least good newsnya hari ini total 3 starting to going up again ya. Menginvalidasi potensi closing dan breakdown daripada support resistance itu. Dan kalau misalkan kita ngelihat daily dia bisa close kayak gini, ini bisa menjadi semacam pin bar ya, dan somehow for some reason I don't know ya, mungkin di weekly time frame kita bisa holding dan maintain kembali di atas area support resistance itu bakal cukup baik teman-teman untuk potensi rata-rata altcoins bisa terrebound ya. Walaupun saat ini dia nanjak dengan Bitcoin dominance ya, ini memang menjadi penyakit ya, tapi apa boleh buat. Yang penting adalah minimal Bitcoin settle down dulu ya. Dari sisi USDT dominance, everything looks good ya, masih sama dengan analisis saya sebelumnya, di mana trendline ini Fibonacci 62% retracement dari previous swing high to previous swing low itu masih berfungsi sebagai resistance. Kalau daily bisa closing kayak gini, supposed to be good ya. At least kita bisa ngelihat market mengalami relief rally. Kalaupun dia tidak rally, at least relief rally alias koreksi atas tekanan jual yang terjadi pada pergerakan beberapa waktu yang lalu. Alright, itu bisa jadi consideration. Nah, teman-teman sekalian, kita udah lihat beberapa sign positif ya. At least kalau lihat dari money flow-nya sih ada harapan lah
market bisa rebound dan start bottoming di range ini after tekanan jual yang terjadi selama beberapa minggu terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir. So, what's next? Oke, kita bahas WLD teman-teman sekalian ya. Ini sesuai dengan request dari teman-teman. So, kita bakal bongkar WLD starting dari perspektif weekly-nya terlebih dahulu ya. Things to notice teman-teman sekalian, WLD fail to hold di atas SNR ini. Ya, sehingga kalau misalkan kalian sudah terlanjur cicil beli ya somewhere around the top ya nggak masalah ya, kalian bisa keep barang kalian dan sekarang preparing untuk menambah muatan lah kalau kita bilang, atau melakukan DCA atas WLD-nya. Tapi apakah bisa dilakukan per sekarang banget? Jawabannya sabar, kita tunggu sampai ada reversal yang valid dulu. At least kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly-nya, all of this movement itu berlaku sebagai penguatan yang impulsif primary trend, dan pullbacknya kita sejauh ini sudah sampai ke 79% retracement. Ditambah, kalau kalian perhatikan, ini tuh sebenarnya terdapat fair value gap loh. Ya, fair value gap ini dalam satu big movement pada weekly perspektif, dan kita udah lagi coba untuk nge-fill hampir keseluruhan fair value gap itu. Jadi kita mitigating liquidity yang ada di sini ya, yang terjadi akibat buying momentum yang luar biasa sangat impulsif gitu ya, dan order yang tersisa itu semua sekarang lagi diambil perlahan-lahan melalui tekanan jual yang berlangsung selama 2-3 minggu terakhir ya. Liquidity weekly ada di sana, berpotensi untuk testing sampai ke range area tersebut. Kalau lihat dari perspektif daily, ya, once again teman-teman, di sini 79% retracement dari previous primary swing, dan wajar nggak sih kalau kita ngelihat dia mengalami tekanan jual kayak gini? Wajar ya, naik impulsif cuma hanya beberapa pekan, habis itu turun terus ya kan. So far sampai dengan hari ini udah 99 hari nih dia mengalami tekanan jual ya. One of the bad things ya untuk si WLD adalah dia gagal mempertahankan trendline ini, which is trendline ini juga bisa menjadi bentuk daripada liquidity. Kenapa gitu, Vin? Karena per dia breakdown, saya rasa orang-orang yang melakukan leverage trading dengan si WLD menggunakan size yang luar biasa besar sampai tidak memperhatikan money management, sehingga liquidation levelsnya mereka itu berada tepat di bawah area support besar itu di kisaran $4,2, which is sudah terjadi dan men-trigger lebih banyak tekanan jual terjadi pada WLD sampai dengan hari ini. Jadi selling pressure itu terus berlanjut karena adanya follow up dari orang-orang yang terlikuidasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat bahwa selling pressure itu bisa berlanjut karena trendline itu udah di break, which is secara psychology akan mengundang orang-orang untuk melakukan sell shorting terhadap WLD. Nah, di case saat ini saya melihat bahwa retail, ya probably I don't know whales, iya juga atau enggak teman-teman, tapi yang pasti selling pressure terus berjalan dan ini merupakan bagian dari pullback yang dibutuhkan serta berpotensi untuk menjadi liquidity dari para whales-nya gitu. Kalau whales pengen beli, they need someone to sell. Ya, they need someone or retail to sell ke mereka. Dan kalau misalkan mereka sudah melakukan selling selling terhadap si WLD ya, intinya kalau mereka udah selling ke WLD-nya ke market gitu kan, tinggal pertanyaannya adalah whales-nya mau buy nggak dari market, itu dulu ya. Dan kalau misalnya kita pengen cari tahu apakah whales-nya akan buying di market, ya simpelnya adalah kita lihat di lower time frame, are we seeing any reversal gitu loh. Kalau misalkan nggak ada reversalnya, berarti belum waktunya. That's it. Oke? Jadi kalau saya lihat saat ini, memang kita mendekati area kunci ya, 79% retracement. Can we go lower? Yes, of course, karena sebenarnya kalau saya lihatnya di sini ini no man's land ya. No man's land tuh maksudnya ya kalian lihat naik terus ya dengan sangat impulsif tanpa adanya tahanan sama sekali gitu loh. Satu bar gede nanjak terus impulsif. Everybody buying, everybody buying, everybody buying. Jadi nggak ada bisa dibilang bentuk penahan di situ dalam tanda kutip. Karena sebelumnya nggak pernah stop sama sekali. Mereka nggak pernah creating checkpoint gitu loh. Ibarat kalau jalan tol itu rest areanya tuh nggak ada teman-teman. Ini tuh satu jalan dari bawah langsung ke atas. Nggak ada rest area di tengah-tengah. Nah, rest area berikutnya di mana? Ya, 79% ini bisa jadi salah satu acuan. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, Anda bisa menggunakan previous high point atau kalian bisa menggunakan satu buah selling order di sini terjadi ya. Kalau kalian lihat pada lower time frame di sini. Ya ini kalau misalnya kita lihat di time frame kayak kalau di time frame kayak daily sih nggak kelihatan gitu ya. Kalian cuma ngelihat kayak satu bar hitam kecil gitu kan. Intinya adalah di sini terdapat proses reakumulasi sebelum finally dia pump.
Ya, bisa tahu dari mana, Vin? Sebenarnya patokannya adalah ngelihat dari lower time frame. Ya, mungkin kita bisa tarik ke 11 Februari 2024. Oke, let's see on the 60 minutes and 11 Februari 2024. There we go. Ya, more or less teman-teman. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau kalian lihat di lower time frame, ya, 1 hour time frame, itu ada satu kondisi di mana dia mengalami tekanan jual, ya. Terjadi liquidity sweep terhadap previous low and then reverse going sideways, creating momentum, building order, buy cicil, ya kan, and then boom, going up, pull back, and then up only, ya, up only, teman-teman sekalian. Nah, itu adalah satu kondisi di mana ada proses building order, dan mungkin ya, teman-teman, dari memory di situ yang bisa digunakan untuk kita melihat apakah di perspektif time frame daily, somehow WLD itu bisa ketahan di range area tersebut, dan itu di kisaran $2,5. Ya, sebenarnya kalau dari segi level sih, itu level psychology, ya, $2,5. Antara $2,5, 79% atau this previous high point bisa menjadi support level kita pada WLD. Yang pasti teman-teman, sejauh ini selling pressure masih mendominasi dan saya nggak ngelihat adanya tanda-tanda reversal pada WLD for now, ya, at least for now. For hour kamu mungkin ngelihat kayak wah ini pin bar nih, wah ini bull candle nih dan lain sebagainya. Tapi lihat juga teman-teman dari sisi struktur, apakah Anda melihat adanya tanda-tanda dia mengalami reversal? Belum ada. Ya, ingat di time frame daily kita di no man's land, ya, nggak ada rest area di sini. So far dia cuma bisa turun aja. Kenapa? Karena nggak ada support lagi yang nahan dia sampai di mana turunnya. Ya, this is the previous low. Ya, previous support juga yang berpotensi menjadi resistance. Kalau dia ongoing nanjak, ya, nanjaknya ini bisa saja hanya sekedar untuk dia mengalami retracement dan kembali mengalami rejection. That's why teman-teman sekalian, penting untuk kalian perhatikan apakah kita akan mendapati dia reversal gitu loh. Dan kalau misalkan pengen tahu reversalnya di mana, ya jawabannya cuma satu. This high point is very very important untuk dia take out. Ya, jadi jatuhnya kayak gini. After dia reverse total, any pullback after that, kalau kalian memanfaatkan, that's gonna be your buying opportunity atau long opportunity untuk kalian manfaatkan di WLD. But so far selama itu belum terjadi, ya kalian bisa berpatokan di struktur yang terakhir dan menjadikan kesempatan ini sebagai untuk kalian melakukan sell shorting atau kalian hedging ya terhadap spot kalian gitu loh. Jadi di WLD kalau misalnya kalian ada spot terus masih floating nih, wah lumayan floatingnya lumayan jauh gitu kan, terus kalian bokambuan gitu bahasanya, gak mau ngelakuin cut loss. Dan teman-teman sekalian, ya opsinya adalah antara kalian hedgingkan aset itu dengan melakukan sell shorting di futures market, which is sangat risky. Kalau kalian nggak ngerti timing, nggak ngerti market structure dan lain sebagainya, itu bisa jadi berbahaya. Kalau misalkan teman-teman paham dan kalian ngelakuin itu, well, itu bisa jadi salah satu opsi ya untuk meminimize risk kamu pada spot account-nya. Kira-kira untuk WLD seperti itu. So, selling pressure masih dominan, belum ada tanda-tanda reversal, tapi udah ada key support level yang kita bisa marking dan itu bisa menjadi area untuk kita perhatikan. Kisaran $3 sampai dengan $2,5. Itu harus kalian taruh perhatian khusus di range itu. Alright. Nah, berikutnya H-bar teman-teman sekalian ya. But before that, wah, Bitcoin kembali mengalami rejection nih ya. Pas banget di supply zone time frame 1 jam. Ya, can we see any more rejection teman-teman di sini? Hopefully not ya, hopefully not. Mudah-mudahan dia bisa valid ya closing di sini dan holding ya gain yang terjadi pada beberapa jam terakhir. Hopefully teman-teman sekalian. Alright. So, H-bar USDT ya. What is going on with H-bar? Di perspektif time frame besar, actually dia masih bullish ya. Tahunya dari mana, Vin? Saya hapus di sini. Ini udah lama banget ya kalau kita bilang teman-teman sekalian. So, here's the key level yang kalian perlu perhatikan. 1, H-bar mengalami reversal pada perspektif time frame daily after dia mengambil high point ini yang sekaligus high point di sini sebelumnya gitu ya. Kedua teman-teman, all of this movement itu sebenarnya cenderung bullish kalau pada perspektif time frame weekly karena itu satu swing naik ke atas, jadi kita bisa tambahkan range area 62% dan 79% retracement. Dimana kalau kalian perhatikan dengan seksama di sini, ini ada small fair value gap. Ya, saya nggak tahu bisa valid dipakai atau enggak karena udah kejemput. Jadi bisa dibilang liquidity yang ada di situ itu semua udah diambil teman-teman, dimanfaatkan dengan baik untuk si H-bar mengalami penguatan yang sangat impulsif sampai ke range area $0,18. Apakah itu coincidence mengalami rejection di situ? Tidak. Karena kita bisa ngelihat sebelumnya terdapat support resistance di situ. Ya, so itu adalah resistance yang kamu bisa jadikan acuan nanti kalau misalkan suatu saat H-bar mengalami penguatan. Ya, itu perlu diperhatikan. So, for now teman-teman sekalian, saya mungkin akan marking this
big candle ya, karena well actually mungkin the bear candle-nya ya teman-teman, karena before bullish engulfing itu ada satu candle bearish which is nge-trap ya seluruh sellers yang berani masuk di situ dan buang barang di sana. Karena suddenly after that kita ngelihat harga nge-spike naik ke atas, dan liquidity sweep yang terjadi terakhir itu tepat sampai dengan low point itu sebelum akhirnya dia benar-benar mengalami reversal nanjak ke atas gitu ya. So kalau dari daily perspective yang saya lihat di sini adalah di overall movement ini, oh my bad guys. Kalau weekly dan daily ini mungkin akan sedikit berbeda perspektifnya. Kenapa? Karena daily-nya somehow secara body candle dia udah berhasil create higher high. Nah, jadi kita bisa pakai di sini ya sebagai penempatan Fibonacci retracement kita. So far H-bar udah mengalami retracement up to 79%, dan ini adalah koreksi yang bisa dibilang cukup agresif. Balik lagi sampai ke titik di mana sebelum dia mengalami penguatan yang sangat impulse ya. Di sini saya akan marking dengan orange ya, dan kenapa saya ambil order block yang ada di range ini? Karena ada satu bear candle once again just before the bullish engulfing dan rally. Ya kan, ini satu kesatuan semuanya teman-teman. Berarti ada trap sellers di sini. Dan itu menjadi liquidity yang kita bisa perhatikan. Karena kalau misalkan harga balik ke sana, mereka udah sell shorting terlalu lama atau mereka stuck di sana, ya mereka eventually akan ingat gitu loh bahwa oke, di terakhir kali kita di sini ini naiknya kenceng banget. Wah, ini balik lagi nih ke range area kita di mana terakhir melakukan sell short dan kita salah. Itu yang pertama. Yang kedua, buat buy side-nya, ya mereka ngelihat ini sebagai opportunity untuk mereka buy kembali dari range yang sama sebelum mereka make money pada saat H-bar pumping hard signifikan sampai ke kisaran $0,18. Alright, so far yang terjadi pada H-bar, everything is all about sellers. Ya, jadi kita ngelihat di sini tekanan jual terus berlangsung selama waktu yang cukup relatif panjang, dari topnya di sini sampai ke sini itu sekitar 42 hari. Dalam 42 hari dibagi dengan 7, berarti lebih kurangnya 6 pekan teman-teman sekalian. Saking terlalu cepat ya, mohon maaf, saya belum minum jadinya agak lemot ya. 6 kali 7, 42 hari teman-teman sekalian. Ya, total sudah terjadi 42 hari. 7 kali 7? Enggak ya, 42 ya. 6 kali 7 teman-teman, my bad. Ya, selling pressure sudah berlangsung selama lebih kurangnya 6 minggu pada si H-bar ini. Which is sebenarnya kalau kita ngelihat dengan kondisi kayak gini, apakah kita bisa expecting dia seketika mengalami reversal? Ya enggak juga. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya teman-teman sekalian, ini dengan kondisi structure yang udah clearly bearish ya, very bearish kayak gini teman-teman sekalian, kita nggak bisa cuma mengandalkan satu candlestick pattern aja. Which is kalian lihat, wih bullish engulfing nih, harusnya dia mantul. Wah, kamu nggak ada jaminan gitu loh dia akan mantul di sana. Much better daripada kita istilahnya meresikokan entry dengan kondisi di mana kita tidak melihat ada validasi yang ideal. Maka sebetulnya kalau buat saya pribadi teman-teman, pertama lihat dulu bisa nggak nih dia reclaim area support resistance-nya. Kedua teman-teman perhatikan juga di sini terdapat supply terhadap internal swing pada time frame 4 jam. Kita bisa lihat di sini low high low ya, lower high lower low, and then dia going up. Ini aja masih bisa jadi lower high dan dia bisa mengalami rejection lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita harus mempertimbangkan what if ya kalau misalkan di sini kena rejection lagi. Loh, kenapa bilang gitu, Vin? Ya, simple teman-teman. Sekarang kalau kalian melihat ini, wah, ini kayak potensi naik. Saya balik teman-teman. Invert scale. What do you think? Kalau kalian ngelihat kondisi kayak gini, ini sih harusnya masih bisa naik lagi ya. Kalian pakai Fibonacci dari sini ke atas, ya kan? Kalian pakai Fibonacci dari sini ke atas, kemudian kalian tambahkan 50% retracement, maybe 62% retracement di sini. Wah, ini ada confluence dengan support resistance. Otomatis kalian mempertimbangkan dong, wah ini kalau gue punya H-bar, happy gue. Mudah-mudahan dia naik lagi. Kalau saya balik, jatuhnya begini teman-teman, ya. Which is ada potensi untuk dia turun. That's why, kalau misalkan kita considering menggunakan kesempatan ini untuk buy the dip. Kalau kamu buy the dip dan kamu berpikir, gue mau buy the dip, tapi ini benar-benar jadi last dipnya. Of course, berarti kamu harus ada pengorbanannya. Kamu bukan buy the dip, melainkan kamu buy the reversal. Ya, wait until dia show menunjukkan ke kamu sebuah kondisi reversal yang menarik. Baru kamu decide, okay, this is my dip. Ya, after I see this reversal, mudah-mudahan chance-nya jadi lebih besar untuk dia mantul setelahnya. Kalau misalkan itu belum terjadi, well, kamu buy the dip dengan kondisi spekulasi gitu loh. Apa yang membuat kamu yakin dip ini akan jadi dip terakhir? Apa yang membuat kamu yakin dip ini akan jadi dip terakhir?
Apa yang membuat kamu yakin dip ini akan jadi dip terakhir? Ternyata kamu udah buy 3 kali, memang dia kepantul-pantul-pantul, tapi pada akhirnya dia create new dip. Nah, when you buy the dip and the market keeps dipping, itu ya, karena technically kalau buat saya pribadi ya, mungkin di luar daripada beberapa aset utama kayak Bitcoin atau emas gitu, emas, Bitcoin ya, mungkin saya akan prefer untuk buy the dip. Kenapa? Karena aset ini kondisinya kita tahu ya secara fundamental kuat, tapi buat kondisi altcoins yang dalam tanda kutip resikonya adalah kalau misalkan dia blow off top ya, berarti hanya satu cycle aja dia memiliki new ATH, next cycle kemungkinan sulit untuk mengejar ke ATH berikutnya. Itu ada salah satu live streaming kita ngebahas itu teman-teman sekalian. Nah ini berarti jadi resiko, kita nggak bisa sekedar buy the dip aja, tapi at least teman-teman buy the dip after reversal with momentum, itu akan jauh lebih baik ya untuk dipertimbangkan. So for now, kalau kita lihat sekilas ya, kamu bisa tambahkan trend line. Oh, ini ada trend line. Oh, di sini ada supply. Oh, ini mantul, berarti ada potensi membentuk falling wedge pattern. Oke, kalau ini falling wedge pattern, then I need H bar to create higher high, breakout dari falling wedge pattern. Any retracement atau retest after that, baru kalian decide untuk buying opportunity-nya. Itu yang dilakukan teman-teman sekalian. At least kalian punya backingan, time frame kayak 1 jam atau 4 jam, kalian ngelihat ada true reversal terjadi di situ. Kalau belum, ya kamu buy the dip, bisa aja dia mengalami rejection lagi ya, sama kayak case-nya Manta tuh kemarin teman-teman sekalian ya, kita ada bahas di live streaming bagaimana pandangan saya Manta pada perspektif time frame daily, saya review kondisi terakhir, saya update di Discord, saya ngelihat Manta masih bisa mengalami rejection. That's ya technically yang terjadi gitu loh. Dan kenapa istilahnya kita nggak buy the dip di Manta ya, itu considerationnya karena kita ngelihat technically belum bener-bener reversal gitu loh. Unless H bar bisa menunjukkan kondisi sebaliknya, dia mengalami reversal, baru teman-teman akan lebih confident kalian buy the dip. Kira-kira seperti itu. Alright, so for now teman-teman, conclusion kalau untuk H bar, memang kita berada di key level, tapi teman-teman, apa yang membuat kamu yakin kalau kondisi hari ini akan membuat H bar mengalami perubahan arah secara signifikan setelah 42 hari berturut-turut, ya nggak berturut-turut lah, ada naik ada turun, tapi Indian hasil akhirnya turun, dia turun ya kan, 42 hari dia bearish. Apa yang membuat kamu yakin hari ini banget dia akan mengalami reversal? Nah jawabannya kalau saya, yang bikin saya yakin hanya kalau dia nunjukin saya reversal, itu aja. Alright, so that's gonna be the update for altcoins yang kalian request at least dari voting yang terakhir. Thank you very much guys for joining in ya di update pada malam hari ini untuk altcoinsnya. We will back again ya, we will be back again. We'll be back again for Bitcoin update and see you guys again very very soon. God bless and cheers guys. Bye bye.